Masih bersama kami di Presisi Utama. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menggelar bakti sosial sebagai bentuk komitmen Polri yang hadir secara humanis, peduli dan dekat dengan masyarakat. Kegiatan bakti sosial yang berlangsung di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026 dipimpin Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Kombes Pol Imade Agus Prasetya, yang mewakili Kakor Lantas Polri. Dalam kegiatan ini, Polri menyalurkan 500 paket bantuan sosial berisi kebutuhan pokok kepada masyarakat. Bantuan sosial diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban masyarakat penerima manfaat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Polri dalam memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Bakti sosial menjadi salah satu rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Melalui kegiatan ini, Polri terus menegaskan komitmen untuk hadir secara humanis, peduli, dan dekat dengan masyarakat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bakti sosial Polri untuk masyarakat, berikut laporan dari reporter Polri TV, Aisyah Baharsyah dan juru kamera Bernardus Linggo. Pemirsa, 2 hari jelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang akan diperingati pada 1 Juli mendatang, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali membuktikan komitmennya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat melalui acara bakti sosial yang berlangsung pada hari ini di kawasan Cikeas, Udik, Bogor, Jawa Barat pada Senin 29 Juni 2026. Dan pemirsa, kami sampaikan bahwa memang sebanyak 500 paket bantuan sosial ini diberikan kepada masyarakat dengan harapan memang dapat membantu bagaimana memenuhi kebutuhan dasar dan juga meringankan beban dari para warga. Dan saudara, dalam acara ini bakti sosial yang mana bantuan tadi diserahkan langsung oleh Dirgakum Korlantas Polri yakni Kombes Pol Imade Agus Prasetya dan juga turut hadir tadi personel Polri yang turut membantu bagaimana mendistribusikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat langsung. Dan saudara, masyarakat yang kami temui juga menyampaikan apresiasi bagaimana bantuan sosial ini dinilai sangat bermanfaat dan memang sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat ini. Dan saudara, memang bantuan sosial yang diberikan ini meliputi berbagai bahan pokok seperti beras, minyak, kemudian juga gula, tepung, dan lain sebagainya. Dan tentunya memang saudara sebagai informasi bahwa di kawasan Cikeas atau lokasi yang dilaksanakan bakti sosial ini juga merupakan lokasi yang dekat dengan pelaksanaan dari puncak acara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Tentunya melalui kegiatan ini menegaskan bagaimana komitmen Polri yang telah mencapai usia 80 tahun untuk terus mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang mana Polri akan terus berkomitmen hadir untuk menjadi institusi yang semakin humanis dan juga peduli, sehingga harapannya semangat kebersamaan ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Demikian saudara laporan kami secara langsung dari lokasi. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, Satuan Polisi Air dan Udara atau Satpol Air Polresta Denpasar terus mengintensifkan patroli rutin di kawasan perairan yang menjadi wilayah hukumnya. Kegiatan patroli rutin merupakan tindak lanjut arahan Kasatpol Airut Polresta Denpasar, Kompol Wiastu Andri Prajitno, untuk memastikan situasi keamanan laut tetap aman dan kondusif. Rute patroli diawali dari Pelabuhan Benoa menuju perairan Tanjung Benoa, Nusa Dua, hingga kawasan Serangan. Selama patroli berlangsung, kondisi cuaca terpantau cerah dengan air laut dalam keadaan pasang. Sementara situasi keamanan di seluruh jalur patroli dilaporkan aman dan kondusif. Selain melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat di perairan, personel Satpol Airut juga memberikan perhatian khusus terhadap lalu lintas kapal yang keluar masuk Pelabuhan Benoa.
Petugas menyampaikan imbauan kepada para nelayan dan pemancing agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dari BMKG mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu, serta mengutamakan keselamatan dengan menggunakan alat keselamatan saat beraktivitas di laut. Dalam patroli tersebut, personel juga melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melintas, termasuk pengecekan dokumen dan kelengkapan kapal sebagai langkah preventif untuk mencegah penyelundupan barang-barang terlarang maupun potensi pelanggaran hukum lainnya di wilayah perairan. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu IGD Adi Saputra Jaya menegaskan patroli perairan merupakan kegiatan rutin yang bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan di wilayah laut. Patroli perairan tidak hanya difokuskan pada pengawasan aktivitas kapal, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah tindak pidana, penyelundupan barang terlarang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, pesisir, dan pengguna jasa perairan akan pentingnya keselamatan saat beraktivitas di laut. Polresta Denpasar mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu mematuhi aturan pelayaran dan mengikuti informasi cuaca sebelum berlayar. Melalui kehadiran personel Satpol Airut di tengah aktivitas masyarakat pesisir, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah perairan hukum Polresta Denpasar tetap terjaga, sehingga aktivitas pelayaran perikanan maupun pariwisata bahari dapat berlangsung dengan aman dan lancar. Dari Humas Polresta Denpasar Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonosobo menerjunkan sebanyak 400 personel untuk mengamankan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo melawan di depan kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo dan berlangsung mulai siang hingga sore hari. Sebelum pelaksanaan tugas, seluruh personel mengikuti apel kesiapan di Pendopo Kabupaten Wonosobo. Dalam arahannya, Kapolres menekankan agar pengamanan dilaksanakan secara profesional, humanis, dan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekitar 70 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojek online melaksanakan long march dari Taman Salomanik menuju kantor Bupati Wonosobo. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan berbagai aspirasi terkait program nasional maupun isu daerah, mulai dari evaluasi program makan bergizi gratis, harga BBM, pembangunan infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat. Untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat, Satlantas Polres Wonosobo melakukan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah titik. Petugas juga memberikan informasi dan imbauan kepada pengguna jalan agar tetap tertib selama pelaksanaan aksi berlangsung. Di sisi lain, Satreskrim dan Satintelkam melaksanakan pengamanan tertutup untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, provokasi maupun tindak kriminal yang dapat mengganggu jalannya kegiatan. Perwakilan pemerintah Kabupaten Wonosobo dan DPRD menemui peserta aksi untuk menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung. Dialog berlangsung tertib dan menjadi wadah penyampaian berbagai masukan dari peserta aksi. Setelah menyampaikan pernyataan sikap, massa membubarkan diri secara tertib menjelang petang. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif berkat sinergi antara petugas pengamanan, peserta aksi, serta seluruh pihak terkait. Polres Wonosobo menegaskan komitmen untuk terus memberikan pengamanan secara profesional dan humanis dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Selain menjamin hak demokrasi masyarakat, Polri juga berupaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas masyarakat secara menyeluruh. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Satpol Airut Polresta Pati Polda Jawa Tengah kembali melaksanakan pendampingan hari kedua kegiatan verifikasi dan validasi lapangan barcode atau QR Code solar subsidi bagi nelayan kecil di Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada nelayan yang benar-benar berhak menerimanya.
Verifikasi dilakukan secara terpadu bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Pos TNI Al Banyutowo, Pemerintah Kecamatan Dukuh Seti, Pemerintah Desa Banyutowo, Ketua Kelompok Usaha Bersama, serta unsur Satpol Airut Polresta Pati. Sinergi lintas instansi tersebut bertujuan menciptakan data penerima subsidi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil pendataan, tercatat sebanyak 359 kapal berada di wilayah Banyutowo. Hingga hari kedua pelaksanaan, sebanyak 104 kapal telah selesai diverifikasi dan divalidasi. 199 kapal masih menunggu proses verifikasi. Kompol Hendrik mengapresiasi antusiasme para nelayan yang aktif mendukung pelaksanaan verifikasi, sehingga proses pendataan berjalan lebih cepat dan menghasilkan data yang semakin akurat. Dari Humas Polresta Pati Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tim patroli perintis presisi antisipasi tawuran, balap liar, dan kejahatan di jalanan wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, Rayon Selatan. Kegiatan yang dilakukan secara humanis ini untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Tim patroli perintis presisi yang dipimpin Aibda Handriadi dengan kekuatan 8 personel dan didukung 5 unit kendaraan roda 2 melaksanakan patroli skala besar di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, Rayon Selatan. Kegiatan difokuskan pada antisipasi tawuran warga, balap liar, kejahatan jalanan, serta tindak pidana 3C. Melalui patroli mobile dan strong point di sejumlah titik rawan seperti Terminal Manggarai, Jalan Raya Saharjo, Stasiun Tebet, Bukit Duri, Pasar Minggu Baru, Jalan Raya Pasar Minggu, Jalan Raya Lenteng Agung, hingga kawasan Pondok Labu. Dalam patroli tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap 3 remaja yang dicurigai di Jalan Pengadegan Timur, Kecamatan Pancoran. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan barang berbahaya. Selanjutnya, ketiganya diberikan imbauan agar segera pulang ke rumah masing-masing. Selain itu, petugas juga membubarkan sejumlah pemuda yang masih berkumpul di Taman Wijaya Kusuma secara humanis, guna mencegah potensi gangguan Kamtibmas. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan situasi di wilayah tetap kondusif serta terkendali. Dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.